Ini saya hanya mengingatkan kepada APH, oknum APH, jangan coba-coba bermain di daerah saya jika tidak sesuai dengan aturan main yang ada. Kita kembali lagi di program Ini Palu Podcast, dan sore hari ini kita kehadiran tamu istimewa. Saya perkenalkan dulu, Dr. Abdurrahman Taha, SHMH. Apa kabar Kanda? Alhamdulillah, Alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Dan Kanda ini selain pulang liburan ke Palu begitu, juga masih dalam rangka reses begitu kan? Masih dalam agenda menjalankan tugas kenegaraan secara konstitusional. Luar biasa, masih ingat kampung halaman ya? Harus kembali terus. Baik, ya Kanda, saya panggil Kanda ini kan, karena biar lebih akrab begitu. Nah, Abdurrahman Taha atau yang kita kenal dengan singkatan ART. Nah, anggota DPR MPRI 2019-2024, daerah pemilihan Sulawesi Tengah. Nah, di DPD RI di Komite 1 itu ya Kanda? Benar, saya kebetulan di DPD RI itu berada di Komite 1, di mana DPD itu ada 4 komite. Komite 1, 2, dan 3, dan 4. Itu ada 4 komite. Jadi di Komite 1 ini di bidang... Kalau di Komite 1 itu bahwasanya kami ini kan ada berempat. Ada Pak Luki Semen, ada saya sendiri, yang ketiga ada Pak Habib Al-Jufri, yang keempat adalah Wartabone. Yang dimana Komite 1 saya sendiri ditempatkan di Komite 1, dan itu adalah kesepakatan kami berempat. Karena sesuai dengan background daripada keilmuan, betul. Bahwasanya kami berdasarkan itulah kami membagi daripada bagian alat kelengkapan yang ada di DPD. Yang Komite 2 itu ada Pak Luki Semen, di Komite 3 ada Pak Habib, yang Komite 4 itu ada Pak Wartabone. Baik. Menko Polhukam ya kalau Komite 1? Kalau Komite 1 itu mitra kinerja saya dalam hal ini, di mana kementerian itu terdiri dari pertama adalah Menko Polhukam. Menko Polhukam adalah di situ ada penegakan hukum, ada politik hukum dan HAM, yaitu ada kepolisian dan kejaksaan. Yang kedua adalah Mendagri, yang ketiga adalah BPN, dalam hal ini ATR yaitu pertanahan. Yang kelima lingkungan hidup, yang kelima KPU dan Bawaslu. Baru itu ada juga statistik. Jadi memang sangat cakupan luas kalau di Komite 1. Artinya kalau di komisi di DPR itu sebutannya adalah komisi. Artinya Komisi 1, Komisi 2 dan Komisi 3 itu gabung. Berada di Komite 1. Oh begitu. Nah, jadi Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3 itu gabung berada di Komite 1. Kalau di DPD. Nah ini ilmu baru ini kita tidak dapat di sekolah dulu ini yang begini. Apalagi background bukan di politik dan hukum begitu kan? Saya sebelum lanjut karena saya di 2019 kemarin pilkada pemilu itu Kanda punya tagline yang begitu dikenal gitu. Anak guru mengaji. Kenapa Kanda memilih tagline itu? Pasti punya filosofi sendiri kan? Iya. Jadi alhamdulillah bahwasanya saya mengambil itu terbersih bahwa saat saya menulis disertasi daripada kuliah saya, penyelesaian daripada disertasi saya. Saat itu saya berkunjung ke Liga Arab. Untuk melakukan sebuah perbandingan di mana pengadilan-pengadilan yang ada di Liga Arab saat itu. Saya dari perjalanan dari Palestina saat itu, di Palestina, di Israel, saya keluar menuju Jordan. Sebelum saya keluar dari Israel itu terbersit saat itu, ini sebenarnya dari 2012. 12, 13, 14 saat itu saya menuju DPR RI
melalui P3. P3. Dan saat itu memang saya pengurus daripada DPP P3 di pusat. Baik. Nah, di saat itulah saya terbesit dan saya teringat, terbayang wajah seorang ibu saya. Oh ya, saya lihat di medsos itu. Nah, di mana seorang ibu saya itu adalah seorang guru mengaji yang 48 tahun. Dia mengaji banyak alumni, mahasiswanya lah. Minta maaf, sorry. Ya. Bahwasanya ini saya melihat bahwa selama tokoh-tokoh agama saat itu, apalagi asas daripada partai saat saya itu adalah asas Islam yang begitu sangat fanatik, dan saya melihat bahwasanya jargon inilah, slogan inilah yang tepat bagi diri saya, karena memang saya merasakan sampai hari ini bahwasanya tokoh-tokoh agama itu kepedulian terhadap mereka, persoalan kesejahteraan itu negara belum hadir. Dan selama 40 tahun saya melihat seorang ibu saya mengajar itu memang belum ada campur tangan sampai hari ini, yaitu untuk memberikan bantuan kepada tenaga-tenaga pendidik daripada agama, terutama itu ya pada imam masjid, guru mengaji, itu pemandi mayat kan banyak. Disitulah saya menyikapi dan saya sadar sekali bahwasanya memang ini harus mendapat perhatian. Dalam hal ini negara harus hadir terhadap tokoh-tokoh agama. Apalagi mereka inilah merupakan sebuah ujung tombak yang dimana melahirkan akhlak daripada regenerasi anak bangsa kita ke depan. Bahwasanya memang kita ini kalau mau sukses dan mau baik itu berangkat dari sebuah akhlak yang utamanya. Jadi dari situlah saya berangkat bahwasanya seorang guru mengaji, saya mengangkat status seorang ibu saya sebenarnya. Dan saya tidak pernah memandang merasa malu bahwa saya adalah anaknya seorang guru mengaji. Baik. Dan saya yakin dan hakul yakin bahwasanya jargon inilah yang tepat, yang dimana saya memberikan ruang atau memberikan juga support atau motivasi terhadap anak-anak yang punya kemampuan di ruang-ruang politik saat itu, bahwasanya orang yang tidak mampu akan mampu menampilkan diri, memperlihatkan kepada orang yang punya kelebihan. Bahwasanya saya menganggap saat itu saya maju tidak ada apa-apa. Ya, betul. Hanya bekal doa seorang ibu. Dan apa dulu Pak Kanda? Saya sempat melihat juga di apa namanya, di Facebook ya kalau tidak salah, bagaimana Kanda ketika meminta restu sama ibunda waktu mau pilkada itu, dan begitu banyak respon orang itu yang melihat benar-benar bahwa ketulusan Kanda sama orang tua bagaimana meminta restu, dan akhirnya Kanda sekarang duduk sebagai anggota DPR. Alhamdulillah, bahwasanya saya yakin ini adalah buah tangan daripada orang tua seorang ibu saya dan doanya yang setiap malam, dan saya melihat langsung bahwasanya memang tahajudnya tidak pernah lepas. Baik. Dan memang alhamdulillah umur 80-an lebih sekarang itu memang kerjanya hanya mengaji dan hanya mendoakan kepada anak-anaknya semua, dan bahkan seluruh umat muslim di dunia dan Indonesia wabil khusus, ibu saya selalu mendoakan. Dan memang saat itu saya meminta dan memohon, dan sempat dia menyampaikan bahwasanya kita ini orang yang tidak punya apa-apa, tapi saya yakin dan percaya bahwa kau melangkah dengan bismillah dan sandarkan dirimu pada Allah Subhanahu wa taala, jangan terlalu berharap kepada manusia. Itulah pegangan saya saat itu, dan saya keluar rumah melangkah bismillah, dan saya mengingat apa pesan dari orang tua saya. Luar biasa restunya ibu ini. Ibu saya. Gitu deh. Kita lanjut.
Kanda ini mungkin banyak orang belum tahu ya. Ya. Mungkin Kanda bisa diceritakan, Kanda ini lahirnya, saya sebenarnya sudah baca tapi penonton kan ingin tahu. Ya, lahirnya betul. sebenarnya di mana, di Palu atau di Makassar? Ya. Karena saya baca backgroundnya sekolahnya SD, SMP, SMA di Palu, tapi ya kuliahnya di luar. Iya betul, alhamdulillah. Bahwasanya saya lahir di Palu. Ya, asli Palu. Saya kelahiran Palu bahwa tanggal 17 September 1979. Saya lahir itu di Ujuna di Kalikoa. Weh. Nah, Tempat mainnya kita juga dari situ. Jadi saya hidup itu besar, lahir dari situ bahkan sampai hari ini. Saya tinggal di bantaran sungai di Kalikoa itu. Ya, ya. Bahwa masa-masa kecil saya di situlah. Nah, dan setelah saya sekolah, saya pendidikan SD, SMP, SMA itu di Palu. Ya, Saya menyelesaikan studi jenjang sampai tingkat menengah saya itu di Sulawesi Tengah. Strata 1, strata 2 dan strata 3 itu saya menyelesaikan di Makassar. Alhamdulillah, saya yakin ini adalah sebuah kerja daripada usaha saya sendiri yang bisa menyelesaikan pendidikan saya sampai S3. Dan ini berkat doa daripada seorang ibu saya yakin itu, dan kakak-kakak saya yang mensupport, dan teman-teman alhamdulillah yang selama ini bahwasanya hari ini saya telah diberikan amanah oleh rakyat dan masyarakat Sulawesi Tengah, wabil khusus Sulawesi Tengah yang di mana 13 kabupaten ini. Luar biasa. Baik. Oke Kanda, itu tadi background lumayan lumayan panjang, dan bisa nanti teman-teman mendapatkan informasi terbaru tentang Kanda ART ini. Nah, saya mau ke soal ini Kanda. Kanda melihat bagaimana wajah hukum di Sulawesi Tengah ini? Adakah ya persoalan serius yang ketika Kanda di DPD RI membahas persoalan-persoalan hukum di Sulawesi Tengah, apa yang kira-kira yang menonjol dan perlu menjadi perhatian? Saya saat itu hari ini melihat kalau persoalan wajah hukum yang ada di Sulawesi Tengah itu, kalau proses penegakan hukum bahwasanya saya melihat berjalan dengan normal dan apa adanya. Tentunya dalam penegakan hukum ini kan semua mencari yang adalah tujuan daripada hukum itu, asas keadilan yang harus didapatkan oleh masyarakat. Baik. Asas keadilan dan asas kemanfaatan daripada penegakan hukum. Hari ini jika penegakan hukum itu ada sebuah tabir yang agak remang-remang atau ada kabur, ya itu artinya adalah oknum yang melakukan sebuah tindakan-tindakan yang di luar daripada prosedur daripada penegakan hukum itu. Saya dihadapkan daripada saat itu masalah tanah. Yang dimana pasca gempa 2018 saya diperhadapkan dan saya berhadapan dengan BPN saat itu, yang dimana masyarakat khususnya Kota Palu, Donggala dan Sigi yang tidak mendapatkan kepastian daripada hunian saat itu. Ya, disitulah saya memperjuangkan daripada kejelasan daripada warga Sulawesi Tengah yang terdampak saat itu, dan wabil khusus 3 kabupaten ini. Bahwasanya memang saya berperan sangat betul-betul di depan, dan saya menyampaikan kepada Menteri BPN Saudara Sofyan Jalil, sehingga saat itu saat itu rapat gabungan kami. PUPR pun kami undang, sehingga mendapatkan kepastian, terutama adalah kepastian hunian daripada masyarakat yang berdampak daripada tsunami saat itu. Dan alhamdulillah gejolak yang muncul saat itu ya gejolak-gejolak yang dimana masih ada HGB, HGU saat itu. Disitulah saya meminta kepada Saudara Sofyan Jalil, Pak Menteri BPN, bahwa bagaimana solusi yang diberikan terhadap warga kami sehingga ada sebuah kepastian untuk mendapatkan sebuah tempat hunian. Dan saat itu kan masih sangat
berapa bulan pasca itu kita ini carut marut daripada itu. Betul. Kepastian itulah yang tidak didapatkan, bahkan sampai detik hari ini Iya, masih ada bermasalah. Insya Allah mungkin nanti saya tetap luruskan persoalan hal ini dan saya akan tetap menyampaikan kepada saudara Pak Menteri BPN, dalam hal ini Pak Sufyan Jalil. Di mana saat itu memang HGU HGB lah yang kami menuntut untuk dicabut sehingga lokasi itu bisa diberikan kepada masyarakat yang terdampak saat itu. Sehingga masyarakat yang belum mendapatkan hak-hak huniannya itu bisa segera terwujud begitu ya Kanda. Baik. Nah, kalau masih berhubungan dengan masalah hukum ini Kanda. Kita ini kan di Sulawesi Tengah terkenal dengan daerah tambang gitu. Betul. Khususnya wilayah Sulawesi Timur begitu. Kita punya tambang besar di sana. Benar. Ya sudah salah disebut, sudah ditahu gitu kan. Nah, ada persoalan kemarin soal tumpang tindih IUP dan segala macam itu. Nah, dari kacamata Kanda lagi ini saya meminta bagaimana Kanda melihat ini dari sisi hukum dan persoalan ini. Apa yang terjadi sebenarnya ini Kanda? Masyarakat Sulawesi Tengah pengen tahu gitu dari kacamata Kanda yang duduk di DPD RI yang tahu sebenarnya persoalan di pusat itu dengan apa yang terjadi di daerah kita ini. Ya, kalau saya melihat bahwasanya hari ini Sulawesi Tengah ini adalah merupakan surga daripada tambang. Luar biasa Kanda. Kenapa saya mengatakan surga? Karena memang hasil bumi sumber daya alam di Sulawesi Tengah ini sangat luar biasa. Di Sulawesi Tengah ini ada emas, ada nikel. Ya. Dan ada batu bara yang belum ada gas. Ya, lengkap. Jadi sebenarnya Sulawesi Tengah itulah yang saya katakan, Sulawesi Tengah hari ini adalah surga tambangnya Indonesia. Komplit ya. Begitu sangat komplit yang hadir hari ini. Mau bicara emas ada di Paboya, ada di Dongi-Dongi, ada di Parigi. Ya. Ini banyak letaknya, ada di Buwol. Ya. Bahkan kadar yang terbaik adalah Buwol. Belum lagi ada galian C yang sangat luar biasa. Kualitas daripada batu yang kita miliki dan itu diakui. Yang ketiga ini adalah tambang nikel. Ya. Nah, di mana tambang nikel ini kan adanya di Morowali Utara. Begitupun ada gas LNG ada di Luwuk. Ya. Artinya hari ini Sulawesi Tengah kalau melihat dari tingkat pertumbuhan perekonomian, income per kapita sangat luar biasa. Ya. Di sisi lain, mengapa terjadi adanya iup tumpang tindih? Karena kepentingan inilah yang diperebutkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang parahnya lagi, yang sangat parahnya, bahwasanya oknum yang dari luar yang punya kekuasaan yang sangat luar biasa, yang bisa mengintervensi daripada penegak hukum yang ada di Sulawesi Tengah. Wow. Dalam hal ini APH. Jadi saya ini berbicara apa adanya. Dan apa yang terjadi hari ini, dan itu bukan lagi bahwa sebuah isu. Ini di depan mata saya apa yang terjadi dan apa yang saya lihat. Jadi kalau berbicara IUP itu tumpang tindih, sehingga bagaimana oknum-oknum dalam hal ini para pengusaha yang memanfaatkanlah yang punya link dalam hal ini APH. Mau tidak mau APH juga yang punya posisi, yang punya kewenangan yang begitu sangat luar biasa, yang bisa mempengaruhi, setidaknya dia ikut terlibat. Ini oknum ya, saya berbicara oknum. Jadi dugaan-dugaan itu ada dan bukan ada lagi, dan memang nyata bermain dan ikut terlibat. Dan ini menjadi sebuah bom waktu nanti. Baik. Saya yakin dan percaya ini menjadi sebuah bom waktu. Insya Allah data-data saya masih mengumpul. Saya bukan ingin mau membuka siapa-siapa, tetapi setidaknya saya ingin menyampaikan. Saya hadir ini diberikan amanah kepada masyarakat Sulawesi Tengah, dan ini adalah kampung kelahiran saya. Baik. Dan saya hanya mengingatkan bahwa ini adalah daerah kita bersama.
yang dimana sumber daya alam kita yang begitu luar biasa, yang selalu yang saya katakan tadi yang begitu besar memberikan sebuah kontribusi pendapatan daripada hasil bumi, yaitu Sulawesi Tengah. Itu sampai triliunan itu. Baik. Yang begitu sangat luar biasa. Apakah kita membiarkan daripada hal ini yang terjadi? Yang dimana oknum-oknum ini yang punya kekuasaan, inilah yang dikatakan oligarki itu. Oligarki ini kan yang dimana sebenarnya oligarki ini adalah sebutan buat pemerintahan yang hari ini. Baik. Yang dimana oligarki adalah kekuasaan segelintir kelompok yang bisa mempengaruhi sebuah kebijakan kekuasaan hari ini. Siapa mereka itu? Bisa juga dari ketua-ketua partai, Baik. ketua-ketua umum. Baik. Saya buka aja. Ya. Kita ini membuka aja. Ini kan yang menciptakan oligarki. Baik. Ini berbicara oligarki. Yang kedua, ya HPH. APH di sini kan mau tidak mau yang punya kekuasaan, yang punya kewenangan, yang setidaknya yang menjaga daripada hasil bumi tambang kita yang ada. Bukan toh malah melibatkan diri untuk bermain. Kalau mau melindungi, mau membackup, kenapa Yup itu hadir hari ini? Karena mereka berani, karena ada backupan dari backingan daripada APH. Baik. Yang dilakukan oleh oknum-oknum. Ini saya bicara oknum ya, dugaan. Dan itu nyata hari ini. Ini saya hanya mengingatkan kepada APH, oknum APH, jangan coba-coba bermain di daerah saya jika tidak sesuai dengan aturan main yang ada. Artinya hari ini undang-undang minerba hadir. Kalau Anda berinvestasi di daerah kami, silakan. Kami tidak anti investasi, kami tidak anti investor. Baik. Tapi ingat, lakukan sesuai dengan aturan yang ada. Dan tidak merugikan dan masyarakat. tidak merugikan masyarakat. Justru kami ini ingin bagaimana ada seorang investor yang masuk ke daerah ini dengan terbuka, menyampaikan dan transparan, dan ada sebuah transparansi terhadap masyarakat. Baik. Ya, bagaimana apa yang kita dapatkan, daerah dapat apa, masyarakat dapat apa. Kan begitu. Betul. Tentunya ini karena ini adalah hasil alam kita yang dirampok, yang diambil, dibawa keluar. Sekarang kita jadi penonton. Baik. Yang masuk adalah orang-orang yang punya kekuasaan yang sangat luar biasa. Apakah tinggal diam? Ya. Saya sebagai pemberi amanah, penyambung lidah daripada masyarakat Sulawesi Tengah, saya harus berbicara. Jadi saya harus menyampaikan. Baik. Jadi kalau dalam hadis itu kan ada sebuah hadis menyampaikan ini. Kulil hak wanakanu murra. Jadi menyampaikan sebuah kebenaran itu walaupun pahit. Jadi ini harus saya sampaikan. Jangan jadi penonton warga Sulawesi Tengah. Ya. Jadi selama ini saya banyak diam. Saya sudah mulai terpanggil dan melihat. Baik. Bahkan setiap reses saya turun sampai ke Morowali. Hari ini masih mati lampu. Padahal income per kapita, pendapatan penyumbang terbesar itu ada di Morowali. Yang begitu sangat luar biasa. Jadi saya mengingatkan sekali lagi, jangan coba-coba masuk ke daerah kami tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Jalankan, Anda berinvestasi, kami membuka ruang. Baik. Asal sesuai dengan aturan yang berlaku. Baik perda harus Anda penuhi maupun rujukan daripada undang-undang minerba itu sendiri. Yang ketiga, apa yang daerah dapatkan, Baik. apa masyarakat saya dapatkan. Kan begitu. Tentunya ini kan harus ada sebuah sebuah bargaining sehingga mempunyai keuntungan lah terhadap masyarakat kita sendiri. Dan inilah tugas dan fungsi kami. Ini kalau kita tidak ada yang menjaga dan hanya diam bahkan ikut terlibat, ini kan subhanallah. Ya. Kesian daerah ini, Pak. Baik. Jadi tentunya saya Adinda bahwasanya hari ini saya hadir, saya hanya ingin bagaimana membela umat saya, membela rakyat saya. Karena amanah ini diberikan saya 182.000 itu tidak gampang. Baik. Dan ini harus betul-betul saya menjaga
ini adalah sebuah kepentingan kita bersama, kepentingan daerah kita. Baik, luar biasa nih komitmen Kanda RT. Alhamdulillah. Nah, Kanda, saya menonton tayangan Kanda itu, ada video lah begitu dalam rapat di DPD RI kayaknya. Kanda itu sangat tegas begitu. Bahkan ada satu statement Kanda itu, saya berani meletakkan jabatan untuk kepentingan rakyat. Iya, betul. Sekarang pertanyaan saya Kanda, untuk Sulawesi Tengah, Iya. khususnya oknum-oknum yang tadi Kanda sampaikan, yang bermain-main di tambang dan ngambil di sini istilahnya tanda petik merampok hasil bumi kemudian kabur. Apa, saya minta penegasan Kanda. Apa juga Kanda akan siap membela rakyat dengan komitmen meletakkan jabatan seperti yang Kanda lakukan pada rapat sebelumnya yang saya pernah nonton tayangannya. Ya, jadi begini, bahwasanya hari ini saya sudah mewakafkan diri saya sebenarnya. Jauh sebelumnya saya sudah menyampaikan, saya mewakafkan diri saya. Jangankan jabatan saya letakkan, nyawaku pun kuberikan untuk umat Sulawesi Tengah, untuk rakyat Sulawesi Tengah, untuk kepentingan kebenaran ini. Maka dari itu selalu saya mengatakan bahwa dalam hal persoalan adanya keterlibatan oknum, kecuali jaksa, kecuali jaksa itu tidak ikut terlibat di dalam dalam hal persoalan iup yang ada di pertambangan ini. Kecuali kemarin ada meminta pendapat legal opinion, dan itu memang saya mempelajari bahwa ada kewenangan itu diberikan, tetapi legal opinion ini bukan menjadi sebuah syarat hukum. Pendapat daripada kejaksaan itu, sehingga bahwa rekomendasi itu harus dikeluarkan oleh SDM pusat, tidak semestinya begitu. Tetapi kewenangan itu ada diberikan daripada kejaksaan, tetapi tidak terlalu jauh jaksa untuk membackingi daripada sebuah penambangan, tidak. Jaksa tidak terlibat dalam hal itu, saya melihat. Ini adalah oknum. Ya, adalah oknum, lagi-lagi saya katakan adalah oknum APH. Jadi lagi-lagi saya mengatakan dulu kejadian Kayu Boko itu penambangan emas. Saya pernah menyampaikan kepada saudara Wakapolri, melalui Wakapolri saat itu maupun Pak Irwasum. Saya meminta penambangan liar di sana itu harus ditutup, dan karena dampaknya yang begitu sangat luar biasa. Ya, dampaknya kan kita tahu semua bagaimana kalau daripada pertambangan emas itu dia punya merkuri itu kan pencemaran daripada lingkungan sangat luar biasa, dan itu sangat bisa membunuh, dan itu bisa membunuh bagi rakyat untuk dalam hal air. Dan ini dampak yang sangat luar biasa lagi adalah mempengaruhi daripada mata pencarian masyarakat itu. Dalam hal ini adalah pertanian. Ya, jadi mau tidak mau saya bersikap saat itu meminta bahwa penambangan ini harus ditutup. Dan saya melakukan tracking, saya mengecek di bawah itu lapangan memang ada keterlibatan oknum APH. Selevel dir itu ada keterlibatan saat itu. Dan saat itu saya meminta untuk dicopot. Dan alhamdulillah saat itu dengan tegas Pak Kapolri mencopot, memindahkan diri ini tersebut ke daerah lain. Jadi bahwasanya saya selalu mengingatkan kepada aparat APH hari ini, jangan coba-coba ikut membackingi kalau tidak sesuai dengan prosedur. Ingat, topoksi Anda adalah hanya pelayan menjaga keamanan, bukan keterlibatan dalam ikut menambang. Baik. Saya ingatkan itu. Tegasin. Apalagi Anda seorang punya kekuasaan yang hanya menitip diri karena tugas kenegaraan sebagai oknum pemegang kekuasaan di daerah APH itu, jangan coba-coba Anda terlibat di daerah ini. Sepanjang saya bernapas, saya tetap membela rakyat saya. Insyaallah saya menjaga itu. Luar biasa. Wow, tidak terasa ini Kanda lumayan serius kita berdiskusi ini. Baik, sebelum di akhir
diskusi kita lah, saya sampaikan diskusi seperti itu, diskusi serius dan bermanfaat untuk rakyat kita. Saya mau nyerempet sedikit ke soal pilkada 2024 nanti. Ya. Karena masih betah di DPD atau mau ke DPR RI atau mau jadi gubernur atau mungkin ada agenda lain? Kalau yang jelas bahwa keinginan itu punya. Iya, siap. Keinginan itu punya, insya Allah. Cuma memang saya masih harus banyak belajar. Baik. Saya harus banyak belajar dan saya harus punya prinsip bahwasanya memang saya dalam hal di parlemen, baik di DPR dan di DPD, mengapa saya mengambil sikap memilih DPD, karena di DPD itu nggak ada intervensi. Ya. Walaupun kewenangan DPD itu punya keterbatasan, sebenarnya keterbatasan kewenangan itu hanya persoalan pengesahan undang-undang, Ya. rancangan undang-undang. Ya. Tetapi merancang rancangan undang-undang DPD itu terlibat. Ya. Cuma satu yang membedakan adalah mensahkan dan budgeting, itu saja. Kewenangan yang lain itu sama semua dengan DPR. Sama. Siapa yang bilang tidak sama? Kami ini dilahirkan oleh konstitusi, DPR dilahirkan oleh konstitusi, Ya. kan begitu. Masing-masing punya pasal. Baik. Kami ini dilahirkan juga melaksanakan ya melalui Undang-Undang MD3, Ya. kan begitu. DPR mempunyai tatip, Ya. DPD pun punya tatip. Ya. Apa yang harus diragukan? Makanya anggota DPD harus berani dong. Siap. Jangan takut. Ini amanah diberikan kepada rakyat kita. Baik. Begitu luar biasanya kita diberikan amanah ini. Negara sudah memberikan yang begitu sangat luar biasa. Toh tidak mau memperjuangkan. Kan kesian. Baik. Jangan tiba masa tiba akal. Ya. Di saat mau pemilu baru semua datang. Ya, ya, La ya. ilaha illallah. Tapi saya dengar katanya sudah ada mau mendekat ini. Parpol. Jadi ada satu kesyukuran buat diri saya bahwasanya hari ini memang tawaran-tawaran itu sangat luar biasa. Mungkin Ya. dilihat potensinya itu. Kan? Mungkin potensi karena kerja-kerja politik saya hari ini dan masyarakat bisa menilai sendiri. Karena kalau di politik kita itu kalau tidak kerja dan memang tidak amanah, ya rakyat akan menghukum di pemilu berikutnya dan biarkan rakyat yang menilai. Dan hari ini memang tawaran itu sangat luar biasa yang mendekat ke saya beberapa partai dan meminta untuk bergabung. Lagi-lagi saya mengatakan bahwa saya mempunyai prinsip. Prinsip itulah yang selalu saya pegang karena saya ketika menyeberang ke kakak tertua. Kalau istilahnya kakak tertua kami itu adalah DPR. Kalau ke situ saya takutnya diintervensi. Gitu. Jika tadi saya ada bahasa sudah, belajar dulu ya. Saya belajar dulu. Jika saya diintervensi, maka saya sudah tidak mempunyai kekuatan dalam hal untuk membela rakyat. Itulah saya punya prinsip mengapa saya mengambil alih DPD. Walaupun kewenangan orang menganggap terbatas, saya enggak. Saya tetap ajar. Jadi nanti bisa jadi harimau ompong. Nah, iya. Itu. Oke deh Kanda. Luar biasa diskusi kita hari ini dan saya terima kasih Kanda sudah hadir di undangan kami di Ini Palu Podcast. Saya ingin di akhir perbincangan kita ini Kanda, semacam closing statement lah begitu. Apa yang mau disampaikan ke rakyat Sulteng, masyarakat Sulteng? Silakan. Ya, alhamdulillah bahwasanya amanah yang telah diberikan kepada saya dan semenjak saya mengucapkan sumpah janji sebagai anggota DPD RI dari Dapil Sulawesi Tengah dan langkah-langkah kerja-kerja politik saya menampakkan di masyarakat dan masyarakat melihat itu sendiri. Setiap reses saya turun dan berbagi dan selalu juga mengagendakan ke kabupaten-kabupaten sehingga saya bisa menampung aspirasi-aspirasi yang ada. Jadi saya menyampaikan kepada seluruh rakyat Sulawesi Tengah bahwasanya jangan sungkan-sungkan jika menghubungi saya ada sebuah permasalahan dalam hal penegakan hukum. Tolong sampaikan saya, apalagi orang yang dizolimi. Saya pasti berada di depan Anda. Baik, insyaallah. Luar biasa. Wow, baik demikian ya.
teman atau sahabat podcast ini Palu, diskusi kita akan sangat menarik sekali, tapi karena kita dibatasi waktu, saya terima kasih buat Kanda RT atas waktunya, dan saya akhiri, saya Roni Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.